dunia ataupun akhirat mereka. Lindungi mereka ya Allah dimanapun mereka berada. Bimbing mereka ya Allah dimanapun mereka berada. Bimbing mereka untuk senantiasa dalam agamamu, dalam ridhamu juga di jalanmu. Jauhkan setiap bala, musibah, bencana, penyakit atau hal-hal yang lain yang tidak diinginkan yang mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Semoga Engkau menjadikan mereka hamba-hambamu yang berbahagia di dunia ini, di alam barzakh juga di alam akhirat kelak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga memohon kepadamu ya Allah untuk putra-putri kami yang masih kecil atau yang sudah besar, yang sudah lahir atau yang belum, yang di Sydney ataupun yang di luar Sydney. Ya Allah kami memohon kepadamu, semoga Engkau menjadikan mereka putra-putri yang soleh dan solihah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat dan taat kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kesehatan kepada mereka lahir batin, jasmani dan rohani saat ini ataupun pada masa-masa yang akan datang. Mudahkan ya Allah semua urusan-urusan mereka, urusan studinya, rizkinya, pekerjaannya, juga jodohnya. Jika di antara mereka belum menikah, ya Allah mudahkan jodohnya ya Allah. Berikan jodoh yang soleh ataupun yang solihah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga Engkau membimbing mereka dimanapun mereka berada. Semoga Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada. Jauhkan dari mereka setiap bala, musibah, bencana, penyakit yang mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa auladana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati yaumal qiyamah. Ya Allah kami juga memohon untuk kami khususnya yang hadir dalam kesempatan kali ini. Ya Allah ampuni segala dosa kesalahan kami, yang besar, yang kecil, yang sengaja ataupun yang tidak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Ya Allah terima juga segala amal ibadah kebaikan kami. Ya Allah berikan kepada kami kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani. Panjangkan umur kami dalam sehat walafiat juga taat kepadamu ya Allah. Bimbing kami untuk senantiasa dalam agamamu juga dalam ridhamu. Lindungi kami dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan. Jauhkan kami dari bala, musibah, bencana, penyakit yang kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Mudahkan ya Allah semua urusan kami, urusan-urusan dunia juga akhirat kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan dia ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang ada masalah, berikan jalan keluar ya Allah. Jika ada yang sedang kesempitan, ganti ya Allah dengan kemudahan. Jika ada yang sedang bersedih, ganti dengan kebahagiaan dan kegembiraan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada yang sedang berbisnis, mudahkan ya Allah bisnisnya. Pekerjaannya ya Allah mudahkan pekerjaannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan seluruh hajat keperluan kami, selama itu baik menurut Engkau dan baik untuk kami semua ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir, fa inna taysira kulli asirin 'alaika yasir. La tada' lana fi hadhihi al-lailati dhanban illa ghafartah, wa la maridan illa shafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la hamman illa farrajtah, wa la taliban illa waffaqtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan malam kemarin, kita sama-sama telah membahas sekilas tentang surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Dalam kesempatan kali ini,
insya Allah, dan izinkan saya untuk menyampaikan satu tema yang merupakan kelanjutan dari tema kemarin yang sengaja dipilihkan oleh panitia. Tema yang sangat penting dan banyak kita dengar, banyak bahkan kita sebut, mengenal neraka. Ikhwatal iman, bila kemarin kita berbahagia dan berbingar, senang mendengarnya, apalagi ketika berbicara tentang bidadari. Hari ini kita akan sedikit berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan neraka, dengan siksa di dalamnya, yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, bahkan mengajarkan kepada kita dari sekian banyak doa. Doa di dalamnya adalah agar dijauhkan dari api neraka. Bahkan bukan hanya baginda Rasulullah, Allah pun dalam Al-Quran mengingatkan dan mengajarkan doa, yang doa ini sangat dekat dengan seluruh muslimin dimanapun adanya. Doa yang sangat mencakup hal-hal dunia dan akhirat. Bahkan saking luar biasa dan populernya doa ini, kita sering mengenalnya dengan doa sapu jagat. Wallahu a'lam kenapa dikatakan sapu jagat. Yang jelas, doa ini merupakan doa yang dibaca terakhir. Seolah, ya Allah, kalau seandainya tidak ada atau ada yang belum disebutkan, mudah-mudahan dengan doa ini tercakup dan tersebut semuanya. Dari sekian rentetan doa sapu jagat ini, kata yang terakhir dibaca dalam doa penting ini adalah waqina azabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahkan kemarin juga telah disinggung dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah kembali menegaskan bahwa yang disebut dengan kenikmatan hakiki, keberuntungan yang luar biasa, kejayaan yang amat sangat istimewa, itu adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz, yaitu orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sebesar apapun kenikmatan yang dimiliki seseorang, sehebat apapun kenikmatan yang dimiliki seseorang, jika dia masih masuk ke dalam neraka, maka itu adalah kenikmatan semu. Sebesar apapun penderitaan yang dimiliki seseorang, seberapa besar pun kesengsaraan yang dialami seseorang, jika dia terhindar dari api neraka dan masuk surga, maka itu adalah kebahagiaan hakiki. Kesengsaraannya hanyalah kesengsaraan semu. Jauh dari neraka, masuk ke surga, ini adalah kenikmatan hakiki. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali. Pertama kali kita lihat ayat-ayat Allah, firman-firman Allah dalam Al-Quran, menggambarkan betapa sakitnya, dahsyatnya siksa neraka kelak. Sampai Allah menggambarkan tentang para penghuni neraka kelak pada hari kiamat, teriak, menyesal. Bahkan mereka amat sangat ketakutan. Penyesalan mereka Allah rekam misalnya dalam firman-Nya dalam surah Yunus ayat 54. Kata Allah, firman Allah, wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Ketika siksa neraka ditampakkan, diperlihatkan kepada mereka, semua manusia, orang-orang durhaka, merasa an-nadamah, menyesal. Kenapa dulu saya tidak berbuat amal soleh?
Penyesalan ini tidak mungkin muncul kecuali mereka melihat betapa siksa neraka amat sangat dahsyat, amat sangat luar biasa. Bahkan Allah kembali menegaskan, mengingatkan, menjelaskan, bukan hanya menyesal. Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan, ketika mereka sudah diberikan kitab catatannya, yang diberikan dari sebelah kiri atau dari belakang, mereka berteriak dengan teriakan mengatakan, sungguh celaka, sungguh binasa. Allah merekamnya dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10-12. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang, mereka akan berteriak, thubura, celaka. Ya Allah, celaka. Kalau kecelakaan itu di dunia, kita masih bisa berubah. Kalau kesengsaraan itu di dunia, kita masih bisa bertaubat. Ini celaka di akhirat. Di akhirat tidak ada waktu untuk memperbaiki. Jangankan memperbaiki, kembali atau istighfar pun sudah tidak berfungsi. Begitu seseorang meninggal dunia, putus lahan untuk berbuat kebaikan. Makanya mereka berteriak, suburo, celaka. Dan ini adalah kecelakaan yang sungguh-sungguh celaka. Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk para penghuni neraka ini. Bahkan dalam surah Fatir ayat 37, Allah kembali mengingatkan kita, menggambarkan para penghuni neraka, bukan semata menyesal, bukan semata meneriakkan mereka celaka. Allah juga mengingatkan dan menggambarkan mereka akan berteriak. Berteriak dengan teriakan yang amat sangat luar biasa. Kemarin Rasulullah mengingatkan, mereka yang dikubur saja, ketika malaikat menghukum dan menyiksa mereka, teriakannya amat sangat dahsyat, sampai seluruh makhluk Allah mendengar, kecuali jin dan manusia. Itu dikubur, apalagi di akhirat nanti dalam neraka. Allah menggambarkan dengan ibarat yang luar biasa, mengingatkan kita jangan sampai salah langkah lalu kita masuk di dalam neraka itu. Allah menggambarkan, wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka, berteriak di dalam neraka. Lalu mereka berdoa, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairul ladzi kunna na'mal. Permintaannya, kata para ahli tafsir, disebut dengan tamanni, permintaan yang tidak mungkin dikabulkan. Mereka berdoa, ya Allah, Tuhan kami, keluarkan kami dari api neraka. Niscaya kami akan kembalikan ke dunia. Niscaya kami akan berbuat amal soleh yang dahulu kami tinggalkan. Kami akan sholat, ya Allah. Kami akan berpuasa Ramadan, ya Allah. Kami akan berbuat baik kepada orang tua, ya Allah. Kami akan sayang kepada anak dan keluarga, ya Allah. Sayang, teriakan-teriakan yang tidak akan mungkin Allah kabulkan, permohonan-permohonan yang tidak mungkin Allah wujudkan. Mereka berteriak sekeras apapun teriak mereka, Allah tidak akan mendengar apalagi mengabulkan. Awas, awas, sebelum kematian itu datang, kita masih banyak waktu untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada Allah sebelum penyesalan itu datang kepada kita, sebelum siksaan itu mengena badan kita. Masih Allah memberikan umur kepada kita, sayang pada kita. Jangan disia-siakan.
Lalu saking besarnya siksa neraka, mari kita lihat firman Allah dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 36. Kata Allah, saking dahsyatnya hukuman neraka kelak, orang-orang durhaka menginginkan kalau seandainya dia mempunyai kekayaan sebanyak dunia dan seisinya, mereka akan berikan semua kekayaannya itu, yang penting terlepas dari siksa neraka. Allah, kekayaannya dunia dan seisinya, belum ada yang sekaya itu. Allah kembali, mereka misalnya, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, kalau seandainya dia mempunyai apa yang seluruh yang di bumi ini dan yang sebanding dengannya, berlipat dengannya, lalu mereka menginginkan untuk menebus diri mereka agar tidak disiksa oleh Allah di neraka, ma tuqabbila minhum, Allah tidak akan menerimanya. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bahkan bayangkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Anas bin Malik, baginda Rasulullah menggambarkan orang yang di dunianya penuh dengan kenikmatan, berlimpah dengan kekayaan, hidupnya tidak pernah susah, nikmat terus-terus di dunia, lalu dia masuk ke dalam neraka. Allah menggambarkan melalui lisan Rasulullah, kata Rasulullah, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Didatangkan orang yang paling senang ketika di dunia, tapi dia penghuni neraka. Ada penghuni neraka ketika di dunia senangnya minta ampun. Allah datangkan orang itu, fayusbaghu fin nari sabghatan, lalu dia dicelupkan ke neraka 1 kali celupan. Kalau kita mempunyai teh celup, teh Lipton atau yang lainnya, air panas, kita mau buat teh atau syai, dicelupkan, gak usah lama-lama, 1 kali, cukup, angkat lagi. Rasul menggambarkannya seperti itu. Orang yang di dunianya senangnya minta ampun, Allah celupkan 1 celupan dalam neraka. Lalu Allah tanya kepada orang tersebut, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Wahai ibn Adam, apakah kamu waktu di dunia mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kebaikan waktu di dunia? Ini orang paling kaya, paling senang di dunia. Dicelupkan 1 kali celupan, hanya 1 kali celupan. Dia menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, tidak pernah kami merasakan kenikmatan, tidak pernah merasakan kebahagiaan, hanya 1 kali celupan. Semua kenikmatan yang luar biasa hilang begitu saja. Bayangkan kalau dia direndam kayak kita ngerendam baju. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1 celupan menghilangkan kenikmatan yang puluhan tahun dia rasakan di dunia. Sebaliknya masih dalam hadis yang sama, didatangkan manusia yang di dunianya susahnya minta ampun, makan singkong terus, ubi, singkong, asin, 1 asin kadang untuk 1 minggu. Sakit-sakitan, Allah uji sakit-sakitan. Orang miskin sakit-sakitan lagi, Allah uji lagi, anaknya meninggal. Allah uji lagi, lumpuh. Allah uji lagi, gak bisa ke dokter, gak punya duit. Allah uji lagi, dibiarkan dicuekan tetangganya. Allah cuekan lagi, Allah uji lagi, istrinya lari. Allah cuek, Allah uji lagi, anak-anaknya gak mengakui. Tapi dia dekat dengan Allah ketika di dunia. Ujian yang dialami, ya Allah, kami ridho dengan segala ketentuan-Mu ya Allah.
bukan nggak mau berusaha, bukan nggak mau berobat. Masalahnya dokter di Indonesia uang duluan, obat belakangan. Sabar. Di dunianya penuh kesengsaraan, penuh kesengsaraan. Lalu Allah datangkan nanti di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah celupkan satu kali celupan. Ini bukan ke neraka tapi ke surga. Seperti teh celup lagi. Dicelupkan ke surga sejenak, diangkat lagi. Lalu Allah tanya, bagaimana fulan waktu di dunia kamu? Susah enggak dulu, sengsara? Ya Allah, enggak. Enggak tuh. Alhamdulillah, senang ya Allah. Kesengsaraan seumur hidupnya hilang karena dan hanya dengan satu celupan ke surga. Awas. Mengingatkan saya pribadi khususnya, dunia sementara. Sebesar apapun kenikmatan kita gak akan sebanding dengan satu celupan ke dalam neraka. Sesulit apapun hidup dan kehidupan kita di dunia, tidak ada apa-apanya hanya dengan secelup kita ke surga. Apa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Kaget tuh, sakit alhamdulillah. Iya, Rasul mengajarkan. Kalau seandainya musibah menimpa, alhamdulillahi ala kulli hal. Karena Allah pasti punya niat yang baik. Karena Allah mempunyai tujuan yang indah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang selalu dekat dengannya. Celupan neraka. Bahkan ini dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 16, sungguh sangat keterlaluan. Saking dahsyatnya hukuman dan siksa neraka, manusia saat itu gelo. Apa gelo? Gila. Loh, kok bisa gila? Bagaimana gelo dan gak gila? Allah merekamnya, coba lagi. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzil bibani. Pada saat itu seseorang demi dan biar yang penting dirinya bebas dari hukuman api neraka, dia mengingat, ya Allah, seandainya siksa ini aku harus tebus biar saya nggak kena siksa neraka, harus ditebus dengan anak-anak, saya akan berikan anak-anak saya kepadamu ya Allah. Biar anak-anak saya yang disiksa, saya yang tidak. Apa nggak gelo yang gini? Ya Allah, ini saking dia ketakutannya, saking dahsyatnya hukuman neraka nanti. Bahkan bukan hanya itu, Allah kembali mengingatkan wasahibatihi wa akhi, juga teman-teman dan saudara. Ya Allah, saya punya banyak teman-teman nih saya ahli hijrah, itu aja yang dihukum. Enak aja. Wa akhi, dan saudara-saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, keluarganya, kerabatnya, bahkan wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Bahkan kalau seandainya harus ditebus dengan seluruh manusia di bumi ini, ya Allah, ambil mereka, hukum saja, biarkan saya terbebas dari siksa itu. Apa enggak gelo yang begini? Saking dahsyatnya hukuman siksa neraka, ya Allah, sampai akal sehatnya hilang, ngorbanin orang lain. Kata orang lain, enak aja, lu yang berbuat, masa gua yang kena siksa? Ya Allah, jangan sampai. Hati-hati, dunia ini sementara. Kenikmatan yang diperoleh juga sementara, Allah yang punya. Jangan dengan kenikmatan lalu kita lupa dengan yang telah memberi kenikmatan itu, Allah. Lalu ini subhanallah, hadis riwayat Imam Bukhari diterima dari Nu'man bin Bashir. Hadis sahih. Tahukah Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kemarin kita nikmat ketika mendengar serendah-rendahnya kenikmatan surga, masih alhamdulillah. Ini Rasul menggambarkan seringan-ringannya hukuman siksa di neraka kelak. Kata Rasulullah, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah,
Sesungguhnya hukuman siksa neraka yang paling ringan kelak di hari kiamat, kata Rasulullah, la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamrah yagla minha dimaguh, yaitu seseorang yang disimpankan, diletakkan di bawah telapak kakinya bara api. Bara, bukan api. Sekali lagi, bara, bukan api. Kalau bakar sate menggunakan bara, nah itu. Kalau seandainya yang paling ringan siksanya di neraka kelak, bara api diletakkan di bawah telapak kaki seseorang. Dalam riwayat Imam Muslim, di bawah kaki yang memakai sendal terompah. Nggak langsung pakai sendal terompah. Disimpan baranya saja satu, bukan dua, bukan tiga, apalagi sekarung, satu. Apa yang terjadi? Otaknya mendidih. Astagfirullah. Menginjak bara api satu biji, otak mendidih. Kepala, istilah Perancisnya ngagotrok. Mendidih itu. La ilaha illallah. Itu hukuman serendah-rendah dan seringan-ringan hukuman neraka. Diletakkan sendal di satu bara, kemudian mendidih di kepala kita. Wal'iyadzubillah. Astagfirullahalazim. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah SAW juga menggambarkan luasnya, dalamnya neraka kelak sebagaimana luasnya surga. Kita ambil contoh hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana luas dan dalamnya neraka kelak. Rasulullah SAW misalnya bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, wal lafdhu lil Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah, para penghuni neraka kelak itu jumlahnya amat sangat banyak. Bahkan dalam hadis yang lain, perbandingan antara penghuni surga dan penghuni neraka 1000 banding 1. Ya ilaha illallah. 1000 banding 1. Masuk mana kita? Mudah-mudahan yang 1. 1000 banding 1. Kalau umat manusia dari sejak Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad, misalnya ada 1 triliun, lalu yang masuk berarti 1/10-nya berapa 1 triliun? 1 miliar misalnya, atau 10 juta. Sisanya di dalam neraka. Itu artinya nerakanya amat sangat luas sekali. Bahkan bukan hanya itu. Rasulullah SAW dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, hadis-hadis sahih, diterima dari Abi Hurairah, baginda Rasulullah mengatakan, dirsul kafir au nabl kafir mislu Uhudin. Nanti gigi geraham dan gigi tarling. Gigi geraham itu yang untuk mengunyah. Gigi tarling ini yang ini. Kelak pada hari kiamat, giginya, gigi geraham dan gigi taring para penghuni neraka, kata Rasulullah, mislu Uhudin, sebesar gunung Uhud. Auzubillah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kalau giginya sebesar gunung Uhud, sebesar apa badannya? Itu artinya makin sesak. Itu neraka makin luas. Karena kalau 1 miliar giginya sebesar gunung Uhud, belum badannya. Bayangkan luasnya neraka itu. Bahkan Rasulullah SAW bukan hanya itu, Rasul juga kembali mengingatkan, ma baina mankibainil kafir finnar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, ma baina mankibai al-kafir finnar masirata salasata ayyamin liraqibil musri'. Kata Rasulullah, lebar di antara 2 bahu, bahu kanan, bahu kiri, penghuni neraka,
lebarnya selebar menempuh perjalanan 3 hari dengan perjalanan cepat. 3 hari. Dan ketika di akhirat harinya bukan berbicara hari dunia, bukan 24 jam lagi. Kalau diambillah yang paling ringan saja, 1 hari di akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di bumi. Lebar antara bahu kanan dan bahu kiri penghuni neraka itu artinya sama dengan 3000 tahun perjalanan kita di bumi. Manusia menggelembung, membesar. Loh kenapa? Siksa. Saking dahsyatnya siksa dan hukuman. Jangankan itu, hukuman yang diberikan ke tukang maling saja di Indonesia. Udah tukang maling ini suka apes terus. Dicurinya ayam, kena gebukin, bahkan dibakar. Yang dicurinya ayam, domba, kadang kelapa juga, kadang singkong juga. Tapi masyarakat gak mau tahu, digebukin. Gebukinnya tangan atau dengan kayu. Apa yang terjadi? Mukanya memar, membiru, ban menggelembung. Bahkan kadang di kepalanya sebesar telur. Itu baru dihukum dengan tangan ataupun yang lain. Bayangkan manusia, giginya sebesar Uhud, badannya selebar demikian. Ini menunjukkan saking dahsyatnya siksa di neraka kelak. Sekaligus menggambarkan betapa luasnya neraka. Oh ya Allah, Allahumma qina minan nar. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan dalam hadis yang lain Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam At-Tirmidzi, saya ambil dari Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih, bisa diamalkan. Rasulullah kembali mengatakan inna ghiladha jildil kafir 42 zira'an. Kulitnya orang kafir, keras kulitnya, tebal keras kulitnya ke orang-orang kafir. Kulit kan dihukum jadi menggelembung juga. Tebalnya, kata Rasulullah, seukuran 42 lengan. Ini 1 lengan. Lengan saya pendek. Kalau yang panjang taruh aja setengah meter. 42 itu artinya 21 meter. Itu tebal kulitnya. Kenapa? Saking dahsyatnya siksa di neraka. Rasulullah SAW dalam masih hadis yang sama, beliau juga mengatakan, wa inna majlisahu bin jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Tempat duduknya seorang kafir di neraka seukuran jarak antara Mekah dengan Madinah, kurang lebih 600 km. Ya giginya sebesar gunung Uhud. Itu artinya neraka sangat luas dan dahsyatnya luar biasa siksa di neraka. Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami yang telah mendahului, juga keluarga kami, jauhkan mereka dari siksa kubur dan siksa neraka, ya Allah. Juga kami dan kita semua, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bahkan satu hadis riwayat Imam Muslim lebih mencengangkan lagi, Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim masih dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama dengan Rasulullah. Idz sami'a wajbah, tiba-tiba Rasul mendengar ada sesuatu yang jatuh, seperti jatuh. Lalu kata Rasulullah, atadruna ma hadza, kalian tahu nggak apa yang bunyi jatuh tadi? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kata Rasulullah, hadza hajarun rumiya bihi finnar, ini adalah satu batu yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Munzu sab'ina kharifan fahuwa yahwi ilanna yahwi finnari ilal an. Allah melemparkan batu itu ke dasar neraka itu sudah dilakukan 70 tahun yang lalu, dan saat ini belum sampai ke dasar neraka. Ya Allah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebuah batu dilemparkan oleh Allah atau oleh malaikat ke dalam neraka.
70 tahun yang lalu dilemparkan sampai masa Rasul belum nyampe ke dasarnya. Yahwi finnar ilalan, sampai sekarang belum nyampe. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bayangkan dalamnya neraka seperti apa. Bayangkan luasnya neraka seperti apa. Bayangkan pedihnya siksa neraka seperti apa. Ya Allah, gak pernah terbayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain, ambil hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah kembali mengingatkan, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alf zimam. Didatangkan ke dalam neraka jahanam sebanyak 70.000 rantai. 70.000 rantai. Ma'kulli zamam sab'una alf malak. Setiap satu rantai digusur oleh 70.000 malaikat. 70.000 rantai, satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, ini lagi-lagi menunjukkan pedihnya neraka, luas, pedihnya siksa neraka, luasnya neraka. Lalu kata Bapak Ibu bahagia, bukannya malaikat itu ada 10, kok 70.000? Bapak Ibu yang berbahagia, 10 itu menurut para ulama yang wajib diketahui. Bahkan Rasul mengingatkan ketika Lailatul Qadar, malaikat akan turun dari langit ke bumi, jumlah mereka sebanyak jumlah pasir di bumi ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu para ulama juga mengatakan jumlah jin lebih banyak dari jumlah manusia. Jumlah malaikat jauh lebih banyak dari jumlah jin, apalagi manusia. Malaikat. Lalu bahkan dalam hadis yang lain dikutip oleh Imam At-Tahawi, hadisnya sahih sebagaimana disampaikan oleh Syekh Albani. Hadis diterima dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwaraini finnar yaumal qiyamah." Kelak pada hari kiamat, itu matahari, itu bulan akan diikat seperti 2 ekor lembu saja. Jadi matahari yang sebesar ini, bulan yang kita saksikan ini, kelak di hari kiamat akan disimpan di dalam neraka, diikat seperti seukuran kita sekarang 2 ekor lembu. Bayangkan, matahari yang begitu besarnya hanya seukuran 2 lembu. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa betapa luasnya neraka, sekaligus betapa pedihnya siksa neraka kelak. Bahkan hadirin yang berbahagia, Allah kembali mengingatkan tentang betapa siksa neraka yang sangat-sangat dahsyat ini dalam surah An-Nisa ayat 56. Kata Allah, "Innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim naro." Orang-orang yang ingkar, yang jahat kepada ayat-ayatku kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha. Setiap kali kulit mereka hangus dan matang, aku gantikan dengan kulit yang baru. Ya Allah, jangankan dengan api neraka, dengan api dunia saja, aduh, jangankan api dunia, dengan puntung rokok saja nggak bisa, nggak kuat. Apalagi dengan neraka kelak, wal-iyaz billah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, amin ya rabbal alamin. Allah kembali mengingatkan dalam surah Al-Hajj, orang-orang penghuni neraka, kata Allah, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Orang-orang penghuni neraka kelak akan diberikan baju. Baju itu terbuat dari api neraka. Lalu mereka akan disiram kepalanya, disiram dengan al-hamim. Al-hamim itu menurut para ulama, al-ma'ul ladzi intaha harruhu. Air yang panasnya sangat maksimal.
amat sangat panas, disiramkan kepada kepala seseorang. Rasul kemudian mengingatkan, ketika air yang panas itu disiramkan kepada seseorang, maka mohon maaf, seluruh isi perutnya keluar. Astagfirullah. Pantas Rasul dalam banyak doanya, Allah dalam firman-firmannya, doa diantaranya selalu dikutip, selalu diingatkan, ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Bukan hanya itu, dalam surah Ali Imran ayat 106, muka-muka para penghuni neraka gosong, hitam pekat, gosong. Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuh. Mudah-mudahan kita yang masuk yang ini. Ada muka-muka yang putih berseri. Wa taswaddu wujuh. Yang lain mukanya hitam pekat. Kata Allah, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Orang-orang yang mukanya hitam pekat kelak adalah karena mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah, jahat dengan ketentuan Allah, nggak mau ikut peraturan Allah, perintah Allah, larangan Allah malah dilakukan dan dikerjakan. Lalu Allah mengatakan, fadzuqul azab, fadzuqul azab, rasakan siksa, rasakan siksa, bima kuntum takfurun. Semua itu karena kalian ingkar akan ayat-ayat Allah. Astagfirullah. Hitam pekat, Allah tambahkan siksa-siksa dengan luar biasa. Muka hitam, badan hancur lebur. Hanya sayang, ini hukuman dari Allah. Kalau seandainya di dunia kita disiram dengan air panas, bisa sembuh. Bahkan zaman sekarang bisa dioperasi, kulit bagus lagi. Bahkan masih mending kalau ditembak, meninggal, beres urusan. Di akhirat nggak demikian. Ketika seseorang dihukum kemudian hancur badannya, nggak mati. Kalau mati enak, dia sekali doang. Terus dihidupkan, dibangkitkan. Kalau kulitnya yang hancur, kulitnya diganti dengan yang baru, disiksa lagi, disiksa lagi, disiksa lagi, sampai selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Astagfirullah. Selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Hati-hati, 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 hati-hati. Khususnya saya pribadi. Allah kembali, Rasulullah SAW juga kembali mengingatkan. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana tadi saya sampaikan, ini ada satu hadis yang sangat menarik, khususnya untuk saya yang mudah nasehatin orang, belum tentu sayanya baik. Untuk para juru dakwah, khususnya saya, hadis sahih muttafaq alaih, diterima dari Usamah bin Zaid. Rasul bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkan seorang laki-laki kelak pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku ikhtabuhu, lalu kemudian porak-poranda dan keluar seluruh isi perutnya, kata Rasulullah. Lalu fayajtami'u ahlun nari alaih. Ketika setelah disiksa demikian, seluruh penghuni neraka mengumpulinya, berkumpul mengelilinginya. Loh, kenapa? Mereka mengatakan, "Ai fulan, Ustaz, Ustaz, ini Ustaz, Ustaz di neraka. Ini mubalik, ini penceramah. Penceramah mubalik di dalam neraka. Ini tukang penasehat yang sedikit-sedikit nasehatin orang. Ustaz orang baik, kok bareng Ustaz para juru dai, juru dakwah yang sering ngajak orang masuk neraka. Orang-orang kaget mengeruminya. Loh, kok kenapa Anda bisa demikian? Lalu kata penghuni neraka yang lain, "Alaisa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar?"
Bukankah Anda dulu yang mengajak kami berbuat baik? Ayo sholat, ayo puasa Ramadan. Bukankah Anda yang dulu mencegah kami berbuat jahat? Awas jangan minuman keras, awas jangan berzina, awas jangan. Loh, kenapa sekarang kamu dalam neraka bersama kami? Bahkan siksa kamu lebih parah. Apa jawaban juru dakwah ini? Apa jawaban orang yang suka ngajak kebaikan ini? Kata dia, kuntu amurukum bil ma'rufi wala atih. Dulu memang aku di dunia senantiasa mengajak, yo berbuat baik, yo ke masjid, yo sholat 5 waktu, yo zakat, ayo haji bagi yang mampu, ayo puasa Ramadan. Tapi saya sendiri kagak ngerjain. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan-jangan saya ini. Mudah-mudahan ya Allah terhindar. Orang yang suka ngajak-ngajak kebaikan lalu tidak melakukannya lebih berat hukumannya, lebih berat siksanya. Bukankah Allah juga kembali mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu ini ngomong terus kagak pernah melakukan? Awas, yang selamat kelak lihat di dalam surga, yang masuk surga terhindar dari neraka, bukan yang semata-mata banyak ilmu agamanya, bukan itu, tapi yang paling banyak amal kebaikannya. Banyak ilmu tidak beramal, neraka. Beramal tanpa ilmu juga neraka. Beramal baik, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, amal banyak, ilmu sedikit, surga baginya. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita yang berilmu bukan hanya pengetahuan, bukan hanya disampaikan ke orang, tapi yang paling penting, yang ini yang menyelamatkan, ilmu itu kita amalkan. Ilmu tanpa pengamalan seperti pohon tanpa buah. Justru orang yang hanya mengajak berbuat baik, dia tidak melakukannya, dia akan malah yang dihukum oleh Allah dengan hukuman yang jauh lebih berat dari yang lainnya. Kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Aku dulu memang di dunia mengajak berbuat baik, tapi aku tidak pernah melakukannya. Astagfirullah. Lalu kata dia, wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Sebaliknya aku juga dulu waktu di dunia, jangan ini, jangan itu dosa, itu haram, itu dosa besar. Aku malah melakukannya. Astagfirullah. Yang diucapkan beda dengan yang diperbuat. Ini yang kata Rasul dalam hadis muttafaq alaih, dimasukkan ke dalam neraka dengan sangat pedih siksanya, dengan sangat keras siksanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim wal iyaz billah. Bahkan Rasul kembali mengingatkan, awas, ini sengaja saya kutip karena saya yakin barangkali boleh jadi ada. Siapa? Orang yang kelak di akhirat akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Itu adalah orang yang makan dan minum menggunakan piring atau sendok terbuat dari emas atau perak. Gak boleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaq alaih dari Ummu Salamah, kata Rasulullah, alladzi yashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Dalam riwayat Muslim, wa ya'kulu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Orang yang makan dan minum dalam piring atau gelas atau sendok yang terbuat dari emas dan perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Hakikatnya yang masuk ke perutnya itu adalah api neraka yang mendidih di dalam perutnya. Gak boleh. Suka ada saya punya sendok terbuat dari perak, jangan, gak boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, jangankan itu, pajangan yang terbuat dari emas dan perak pun haram dalam mazhab Syafi'i. Kecuali karena keperluan, misalnya untuk menambal perabot rumah tangga yang bolong, itu tidak apa-apa. Itu pun kalau nggak ada yang lain, darurat. Saya beli pajangan dari Perancis terbuat dari perak, nggak boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, jangankan semuanya perak, semuanya emas, ada sedikit aja emas atau perak, nggak boleh. Mudah-mudahan kita jauhan ini.
Waduh, gimana saya punya sekarang? Jual. Uangnya berikan kepada fakir miskin. Gak ada hiasan. Kata siapa? Banyak hiasan-hiasan yang lain yang insya Allah lebih menyelamatkan untuk kita. Kaligrafi, ayat-ayat Allah, atau hal-hal yang lain yang diperbolehkan, bukan yang diharamkan, bukan yang dimakruhkan, apalagi yang diharamkan. Rasul kembali juga mengingatkan, awas, hati-hati, khususnya yang di Australia, mereka yang bunuh diri. Ini saya kutip sengaja. Takut ada muslim yang bunuh diri karena masalah hidup. Bapak Ibu yang bahagia, seseorang yang banyak masalah dalam hidupnya, sampai Rasul mengingatkan, seseorang yang pusing sebelum tidur memikirkan nafkah keluarganya, bagaimana sekolah anak, bagaimana nafkah istri, bagaimana ini dan itu yang berkaitan dengan keluarga. Kata Rasulullah, kalau itu diterima dengan kesabaran, keikhlasan dan usaha, orang yang bingung memikirkan untuk menafkahi keluarga karena Allah, Rasul mengingatkan dalam sebuah riwayat, lebih baik daripada sholat sunat sekian rakaat. Bunuh diri bukan jalan terakhir. Itu justru jalan pertama, utama menuju neraka. Ya Allah, bahkan Rasul mengingatkan khususnya untuk yang sudah berkeluarga di Indonesia wabil khusus. Sama, keadaan yang mencekam, ini mahal, itu mahal. Bawang mahal, apalagi daging. Ikan asin mahal, kangkung juga mahal. Buah mahal, apa yang gak mahal di Indonesia? Sementara pemasukan kecil dan sedikit. Di kampung dari pagi sampai sore hanya 15.000 atau 20.000 perak saja. Nyangkul di sawah sekian jam. Sabar. Insya Allah itu adalah ladang pahala untuk kita jika diterima dengan kesabaran. Dan saya ingin ingatkan mereka yang punya wewenang, yang berkuasa di atas, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Presiden, Pak Menteri, ketahuilah, mereka yang susah rakyat itu, jika Anda semua mengetahui dan Anda tahu bagaimana cara menyelesaikan, lalu tidak menyelesaikan, semua masyarakat akan menuntut Anda kelak pada hari kiamat. Terlebih untuk para anggota dewan, Anda dipilih untuk memakmurkan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. Ini di Indonesia insya Allah enggak, dan insya Allah ke depan lebih baik insya Allah. Yang mengemis, yang minta-minta bukan rakyat ke pejabat, ini pejabat ke rakyat. Berangkat berdasi, pakai mobil mewah, ruangan ber-AC, dapat proyek dibengkak-bengkakin keuangannya. Itu kan uang rakyat, yang bayar rakyat. Oleh karena itu, ya Allah, mereka sudah ditimpa susah hidup, semua sergap mahal, harus gaji dan bayar juga mereka-mereka yang korupsi. Auzubillah. Saya hanya bisa mengingatkan khusus untuk saya pribadi. Wahai yang korupsi dan para koruptor, sadar. Hadis sahih sebagaimana saya sudah ungkapkan, ada seorang laki-laki gugur syahid di medan perang. Tidak ada yang tidak mengenal betapa besarnya pahala orang yang syahid di medan perang. Para sahabat semua berteriak, wah, dia ahli surga, dia ahli surga, dia ahli surga. Kata Rasulullah, tidak, justru dia adalah penghuni neraka. Kenapa? Padahal gugur syahid. Gara-garanya kecil, dia mencuri barang gonimah. Gonimah ini adalah harta rampasan perang, gak boleh diambil sebelum dibagikan. Artinya harta milik umat. Dia ngambil, korupsi. Dan yang dikorupsinya pun bukan miliar apalagi triliun, hanya sebilah selendang saja. Rasul mengatakan dia di dalam neraka.
Bayangkan kalau yang dikorupsi satu selendang saja atau sorban saja membuat dalam neraka, apalagi kalau yang dikorupsinya miliaran, apalagi triliunan. Astagfirullah. Rasulullah SAW kembali mengingatkan, orang yang bunuh diri, kata Rasulullah, man qatala nafsahu bihadidah, siapa yang bunuh diri dengan menggunakan besi, terserah diapain juga ini besinya, fahadidatuhu fi yadihi yaj'abuha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Kelak besinya itu akan terus digenggam di hari kiamat, lalu akan ditusuk-tusukkan ke perutnya di neraka jahanam selama-lamanya. Rasul kembali juga bersabda, siapa yang dia bunuh dirinya menggunakan racun, maka kelak di neraka jahanam itu racunnya akan terus diteguk, kemudian keluar seluruh isi perutnya. Demikian dia akan terus lakukan selama-lamanya. Bahkan Rasul mengingatkan, para ulama menjelaskan, yang bunuh diri sekalipun orang baik itu neraka tempatnya. Awas. Dunia ini adalah ujian. Seberat apapun ujian di dunia, seberat apapun kesulitan di dunia, bunuh diri bukan jalan pintas, bukan jalan terbaik. Justru itu jalan utama menuju ke neraka. Allah berjanji, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Dalam ayat ini kata para ahli tafsir, Allah menyebut kesulitannya satu, al-usri, menggunakan alif lam dalam bahasa Arab litarif. Kesulitannya ketahui. Sesungguhnya setelah kesulitan, satu kesulitan, ada kemudahan. Sementara kemudahan menggunakan bentuk nakiroh, yusron. Artinya kemudahannya banyak. Seolah kata-kata ahli tafsir, Allah ingin mengingatkan bahwa setelah kesulitan, sebesar apapun kesulitan itu, ingat banyak kemudahan-kemudahan dan jalan-jalan menuju ke jalan keluar dari kesulitan itu. Setelah kesulitan ada kemudahan, kata Allah. Bunuh diri bukan jalan pintas, bukan jalan terbaik, justru jalan yang paling bermasalah. Terakhir, ini untuk ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Rasul mengingatkan dalam banyak hadis, penghuni paling banyak neraka itu ternyata ibu-ibu, kaum wanita. Rasulullah bersabda dalam hadis muttafaq alaih, diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah, ya ma'syarun nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah, bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, karena aku melihat dan menyaksikan kalian ini yang paling banyak menjadi penghuni nerakanya. Lalu para sahabiyah, sahabat-sahabat perempuan bertanya, faqulna walima dzalika ya Rasulullah, kenapa itu terjadi ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan kami banyak masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah, tuktsirnal li'an, karena kalian banyak saling melaknat. Melaknat ini kata para ulama, menggibah, lidahnya tidak dijaga. Ini mohon maaf untuk ibu-ibu. Rasul kembali mengingatkan, kata Rasulullah, ibu-ibu tolong jangan banyak kumpul-kumpul, jangan lama-lama kecuali hal yang penting. Kalau beres urusan langsung pulang. Karena setan sangat pintar. Awalnya bicara tentang ini, 5 menit beres, baru yang lainnya manjang, ngomongin orang, ngomongin ini, ceritain kejelekan suami, itu tidak diperbolehkan. Waliyazbillah. Rasul mengingatkan khusus untuk kaum wanita. Hanya para ulama berbeda pendapat apa maksud kenapa perempuan paling banyak. Sebagian ulama mengatakan itu artinya bukan memanglah perempuan paling banyak karena memang perempuan banyak yang dosa, bukan, karena memang jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Sehingga kalau misalnya 1 banding 1000, perempuan misalnya masuknya 1000 orang, laki-laki masuknya 2 ke neraka. Ini kalau dilihat banding tadi, tentu laki-laki yang paling banyak. Karena tadi 1 laki-laki bandingnya 1000 perempuan. Oleh karena itu kata sebagian ulama, yang dimaksud perempuan paling banyak masuk ke neraka karena jumlah perempuan justru memang paling banyak. Karena itu mereka banyak juga di dalam neraka.
Hanya sebagian yang lain melihat teks hadis ini karena memang perempuan kemungkinan untuk berbuat tidak baiknya lebih banyak dan lebih besar. Yang kedua kata Rasulullah, perempuan banyak masuk ke dalam neraka. Kenapa? Watakfurnal ashir. Karena banyak jahat sama suami. Awas ibu, suami. Yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka adalah jahat sama suami. Suami minta air, kata ibu, ambil sendiri, emang gak punya kaki aja. Dosa ibu. Suami pulang kerja, mah, aduh pegel, bisa dipijit enggak? Ini ribut nih, ini sibuk nih ngurus anak. Masih pegel-pegel nih, baru saya pengajian tadi, pengajian duha. Pijit aja dah sendiri. Atau gesek-gesek tuh ke kursi. Awas ibu, nggak boleh. Kalau ibu capek mau menolak, tolong dengan kata-kata yang baik, mas, mohon maaf. Bukan nggak mau, aduh, saya juga masih agak pegel. Nanti aja deh kalau habis tidur. Habis tidur biasanya lebih seger. Mas kan pasti tidur duluan, jadi gak ingat. Hati-hati ibu bahagia. Sampai Rasul mengingatkan ibu-ibu